Iya, satu tetap dengan integritas itu wajib hukumnya, artinya semua tatanan harus dijalankan, ya, patuhi peraturan atau ketentuan, karena semuanya ada. Jadi pegawai ini kan enak gitu, semuanya sudah ada, pakemnya udah ada, jadi tinggal menjalankan. Kemudian yang kedua, integritas. Dan yang ketiga, sama Bang Taufik, saya selalu sampaikan, kalau tenaga kesehatan itu kan jiwanya penolong gitu ya. Ya udah nolong gitu. Semuanya yang ada di sumber daya kita, ya uang, ya keahlian, ya sumber daya yang lain, itu memang semata-mata untuk menolong. Oke Pak, makasih. Demikian wawancara kami kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Waringin Barat terkait dengan program kerja tahun 2023 triwulan 1. Perasaan dengan SPD. Kemudian yang kedua, untuk kecepatan yang dulu masih masuk ke rekening dinas, kemudian disalurkan ke puskesmas, sekarang itu masuk langsung ke puskesmas Bang Taufik. Oh, Jadi anggaran dari Kementerian Kesehatan itu langsung masuk ke rekening puskesmas dengan aturan yang sangat bagus. Jadi aturannya itu menggunakan jasa dan teknologi transaksi perbankan, sehingga langsung cepat. Jadi pakai CMS perbankan. Jadi kepala puskesmas dan bendahara itu punya rekening, tetapi mereka harus menjalankan CMS. jadi tahapan pengambilannya gitu. Iya, jadi oke transfer gitu. Jadi tujuannya adalah semata-mata untuk kecepatan tata tata kelola transaksi tadi, sehingga rekan-rekan di puskesmas, jadi uang itu langsung berada di rekening, tapi bisa dikeluarkan kalau memang sudah sesuai dengan tatanan, gitu. Artinya ini sudah ada keakannya, mau dikerjakan kapan, gitu. Nah ini Bang topik yang penting, gitu ya. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya fisik, kita memang masih belum sepenuhnya dijalankan, tetapi pada tahapan perencanaan insya Allah sudah dijalankan. Ya target kita memang termasuk proyek-proyek fisik kita, target kita adalah setelah paruh waktu tahun 2023 ini semuanya bisa dieksekusi gitu. Nah, kalau kita bicara dengan puskesmas tadi, Bang, apakah ini mereka sudah menggunakan blood sendiri, Bang, nanti? Ya, baik. Memang blood itu menjadi kebutuhan ya, jadi tidak hanya sekedar memenuhi tatanan administrasi, tetapi bagi kita itu kebutuhan. Kemudian yang kedua, ini juga menjadi, saya mungkin beda pengertiannya dengan teman-teman tentang satu kebutuhan, kemudian yang kedua upaya pembinaan dan penyelamatan. Mungkin agak aneh ya bahasanya, penyelamatan gimana? Dengan blood itu akhirnya teman-teman puskesmas ya, pembina layanan yang menghasilkan uang untuk dikelola langsung itu bisa mengelola sesuai dengan kebutuhannya, tidak jauh-jauh menunggu uang itu baru bisa dicair. Saat ini kita sudah memasuki awal tahun 2023 ya, yang mana di tahun 2023 ini per triwulan 1 sudah mulai berjalan. Nah, sehingga ini memberikan satu atensi yang luar biasa, bisa punya kemajuan. Nah, untuk program di tahun 2023 yang sudah menjadi berjalan ini apa aja Bang untuk saat ini, Bang? Yang jelas kegiatan-kegiatan yang menjadi agenda SPM, standar pelayanan minimal, itu menjadi agenda prioritas untuk dilaksanakan. Seperti penyediaan tenaga, gitu ya, penyediaan tenaga. Kenapa ini katanya dengan SPM? Ya tentu indikator-indikator SPM itu dikawal oleh tenaga-tenaga kesehatan, khususnya yang ada di puskesmas dan tenaga pengelola program di dinas. Ya, ada 12 indikator SPM. Sehingga kegiatan-kegiatan terkait dengan SPM itu memang menjadi satu rapor gitu.
Kemudian yang kedua, tentu itu dari sumber daya kita gitu ya, penyediaan anggaran untuk SDM kita. Jadi posisi saat ini kita itu hampir imbang antara PNS dan TKD sebutan kita gitu ya, tenaga kontrak daerah. Itu hampir imbang angkanya 50% 50%. Jadi bisa dibayangkan tentu PNS sendiri itu tidak bisa tanpa bantuan TKD. Nah, sehingga keberadaan TKD untuk mengawal indikator-indikator SPM di kesehatan itu menjadi sangat urgent. Syukur alhamdulillah ini kita sudah bisa jalankan kegiatan itu, gitu ya. Buktinya mereka sudah kita perpanjang kontraknya, kemudian bisa bekerja. Kemudian kegiatan-kegiatan lain, meskipun tahun ini memang tahun perubahan ya, tahun perubahan tatanan. Ada tatanan SIPD, kemudian ada penyelarasan SIPD, kemudian tatanan penyelarasan antara pengelolaan BOK. BOK itu termasuk dak non fisik. Dak non fisik. Kekuatan operasional puskesmas itu juga masih bertumpu pada dak non fisik yang dalam bentuk BOK itu, bantuan operasional kesehatan. Nah, bantuan operasional kesehatan ini juga alami beberapa tatanan perubahan, misalkan penyelarasan, tetapi langsung bisa digunakan. Tetapi kita ini kan statusnya belum, Bang Taufik. Jadi kita sedang persiapan kita sedang mempersiapkan penetapan puskesmas BLUD melalui satu SK Kepala Daerah, kemudian nanti penetapan pemberlakuan PPK BLUD. Insya Allah 2024, mudah-mudahan 2024 atau syukur-syukur nanti ada inovasi karena kebetulan kita di tatanan yang baik, ada 1 atau 2 puskesmas sudah maju siap duluan. Kalau melihat perkembangan dan konsultasi dengan konsultan ahli kemarin, ya kalau memang ada 1-2 yang sudah siap Pak, ya sudah dirilis aja siap gitu. Mudah-mudahan di 2023 ini juga ada yang sudah bisa. Tapi hasil evaluasi yang mana sudah persiapan di masing-masing puskesmas itu yang menjadi salah satu prioritas, salah satu bulutnya siapa Bang? Apakah sudah terkabulkan atau masih dalam verifikasi? Saat ini sebetulnya kriterianya itu lulus semua, memenuhi syarat semua gitu ya. Tetapi kita kan akan cermat melihat perkembangan ke depan ini dengan status sumber daya gitu ya, termasuk tenaga, termasuk anggaran, termasuk potensi-potensi di sekelilingnya. Potensi-potensi di sekelilingnya itu begini. Pembangunan kesehatan itu juga tidak lepas dari konsep pembangunan secara makro. Jadi melibatkan semua karena pembangunan ini milik semua. Jadi tidak hanya pemerintah saja. Ketika anggaran pemerintah terbatas, kemudian pendapatan BLUD nanti juga terbatas untuk operasionalnya, untuk menjangkau sasarannya di desa-desa. BLUD ini mempunyai kesempatan yang sangat baik, Bang Taufik. Kesempatannya apa? Untuk menggerakkan semua potensi yang ada di wilayahnya. Jadi itulah bisa, bahasanya kalau bahasa manajemen bisnis bisa cost sharing gitu. Nah itulah yang kita harapkan. Misalkan ada satu inovasi yang bisa menambah pendapatan puskesmas misalkan ya, dari pengelolaannya, dari layanannya gitu ya, pengelolaan barang milik daerah yang ada di sana, kemudian pelayanannya bisa dikembangkan menjadi pelayanan yang mempunyai daya jual yang baik gitu ya untuk masyarakat. Nah ini itu yang nantinya bisa menggali rekan-rekan di puskesmas, menstimulasi rekan-rekan di puskesmas untuk mencari terobosan-terobosan seperti itu. Sedikit Bang harapannya Bang selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Rimba.